Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini video lanjutan dari materi SIA mengenai pengauditan berbasis komputer untuk sistem informasi akuntansi. Dan kalau di video yang sebelum ini saya sudah menyampaikan materi mengenai sasaran audit yang pertama, yaitu pengauditan untuk sistem informasi secara keseluruhan. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu sasaran audit SI untuk pengembangan dan akuisisi program, serta sasaran yang ketiga yaitu modifikasi program. Dua sasaran ini saya jadikan satu pembahasan karena seperti yang kita lihat kemarin juga di bagian dari audit objektif atau sasaran audit untuk sistem informasi, bahwa sasaran yang kedua dan yang ketiga ini sangat berkaitan dengan program atau bisa disebut juga software yang digunakan oleh perusahaan. Maka ini akan saya bahas jadi satu video. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Sasaran yang kedua dari audit SI adalah pengembangan dan akuisisi program. Pengembangan dan akuisisi program ini konteksnya adalah bahwa perusahaan itu seiring berjalannya waktu kan usahanya semakin berkembang kan gitu ya. Maka bisa jadi nanti perusahaan itu akan membutuhkan program atau software yang baru untuk menggantikan software yang lama ya. Sehingga nanti harapannya kalau perusahaan sudah menggunakan software yang baru yang lebih cocok untuk proses bisnis yang baru juga, maka bisa lebih optimal ketika sistem itu digunakan. Sementara nanti kalau yang objektif ketiga ini konteksnya adalah program modification. Jadi perusahaan sudah punya software, sudah punya program yang digunakan, tetapi kemudian dimodifikasi atau diubah programnya itu. Ya, misalnya bahasa programnya diubah menjadi lebih sophisticated atau lebih advance kan gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari yang ini. Sasaran kedua untuk program development and acquisition, maka kerangkanya seperti ini, frameworknya. Ancaman atas kesalahan atau fraud yang terjadi ketika kita bicara tentang konteks pengembangan program komputer adalah inadvertent programming errors or unauthorized program code. Jadi ancamannya itu lebih kepada adanya kesalahan pemrograman yang tidak disengaja ya, atau adanya kode program yang tidak terotorisasi. Jadi kalau di konsep mata kuliah sistem informasi manajemen, ketika kita bicara tentang computer attack and computer abuse ya, penyalahgunaan komputer dan serangan terhadap komputer, ada satu teknik yang bisa digunakan untuk membahayakan komputer perusahaan dengan cara memasukkan bahasa-bahasa atau kode program yang sebenarnya berbahaya. Nah, maka unauthorized program code ini juga termasuk salah satu di dalamnya. Nah, itu ancaman yang bisa dihadapi oleh sistem informasi perusahaan dalam konteks program atau software ya. Unauthorized program code. Nah, dari ancaman ini, prosedur pengendalian apa yang bisa ditawarkan? Yang pertama, review of software license agreements. Jadi, ketika perusahaan itu membeli software, biasanya kalau software yang resmi itu ada lisensinya. Misalnya, software ini bisa digunakan untuk jangka waktu berapa tahun. Nanti kalau mau diperpanjang berarti bayar lagi misalnya. Nah, ini perjanjian lisensi software ini bisa menjadi pengendali sebenarnya, bahwa software yang dimiliki perusahaan, bahwa software yang dibeli perusahaan itu memang software yang aman ya, bebas dari kesalahan dan lain sebagainya. Maka auditor untuk proses kontrol, prosedur kontrolnya itu bisa melakukan review atas lisensi ini. Kemudian yang kedua, prosedur pengendaliannya adalah Management Authorization for Program Development and Software Acquisition. Jadi kalau poin yang kedua ini intinya adalah setiap kali perusahaan itu mau
mengembangkan software yang mereka miliki atau mau membeli software yang baru, harus ada otorisasi dari manajemen. Tidak bisa langsung perusahaan membeli software begitu aja. Ya, manajemen harus otorisasi dulu untuk ini. Ini sebagai pengendalian juga, karena kalau manajemen sudah mengotorisasi ya, pembelian atau pengembangan program atau software ini, artinya manajemen juga tahu bahwa perusahaan itu akan mengganti software mereka. Kemudian yang ketiga pengendaliannya adalah manajemen and user approval of programming specification. Nah ini kalau kita bicara software, kita bicara program, kan ada speknya ya. Seperti kalau teman-teman install software nih misalnya, kan ada spek-speknya juga. Ada spesifikasinya. Maka perlu ada persetujuan manajemen dan user terkait dengan spesifikasi program. Manajemen penting untuk menyetujui ini karena ya bagaimanapun kan tadi yang saya sampaikan sebelumnya, manajemen sudah perlu tahu program apa sih yang mau dibeli misalnya. Spesifikasinya cocok nggak nih ya, dengan sistem yang ada di perusahaan. Nah kemudian yang tidak boleh dilupakan di situ ada poin user approval. User ini kan nanti yang akan menggunakan software ini, maka harus ada persetujuan user juga. Jangan sampai nanti ketika perusahaan sudah membeli software yang baru, usernya nggak diberitahu, ya, padahal dia yang akan pakai. Nah ternyata setelah dipasang, ya, softwarenya nggak kompatibel. Nah ini repot, dan itu beberapa kali terjadi ya seperti itu ya. Maka penekanannya di poin yang ketiga untuk kontrol prosedur ini adalah pentingnya adanya persetujuan dari manajemen dan user. Kemudian yang keempat, thorough testing of new programs including user acceptance test ya. Pengujian yang rinci, pengujian yang cermat untuk software yang baru. Jadi kalau perusahaan sudah mengembangkan atau membeli software ya, karena kalau program development and acquisition itu kan caranya bisa macam-macam ya. Bisa beli, bisa kembangin sendiri, terserah perusahaannya. Apapun cara yang dipakai, kalau perusahaan sudah mendapatkan software yang baru, maka software itu harus diuji dengan cermat. Termasuk di situ ditekankan including user acceptance test. Nah, ini yang perlu dilihat adalah user acceptance atau penerimaan pengguna itu sesuatu yang sangat penting, sangat krusial, tidak boleh dilupakan. Jadi tidak bisa ketika perusahaan menginstal software itu langsung pasang aja kan gitu ya. Nggak peduli nanti usernya accept atau enggak. Nah ini bahaya. Saya beberapa kali melakukan penelitian karena memang ini bidang saya. Penelitian saya banyak berfokus di penerimaan pengguna dari suatu teknologi. Dan dari situ memang terlihat bahwa sebenarnya user acceptance ini tidak boleh dilupakan ketika kita bicara tentang teknologi yang baru. Apalagi dalam konteks penerimaan pengguna, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna itu ada banyak sekali. Misalnya ada faktor yang namanya perceived ease of use. Perceived ease of use itu dari kerangka teknologi acceptance model ya, yang sering saya pakai untuk penelitian. Penekanan ease of use adalah bahwa kalau si pengguna itu merasa bahwa sistem atau program itu mudah untuk dijalankan, maka dia akan menggunakan software tersebut. Nah ini kan penting nih ya. Itu baru salah satu faktor, masih banyak faktor lainnya. Intinya adalah user acceptance. Ini harus selalu dipertimbangkan juga ketika perusahaan itu mengakuisisi atau membeli sistem yang baru. Kemudian prosedur pengendalian yang kelima, complete system documentation including approvals. Jadi pendokumentasian sistem itu bisa menjadi kontrol juga. Kenapa? Karena dengan pendokumentasian sistem yang kemarin dipelajari di bab 3 ya, terutama misalnya kalau menggunakan flowchart, sistem flowchart ya, dan program flowchart. Dengan adanya pendokumentasian sistem yang lengkap, bisa dilihat ini apa namanya. Ketika software itu sudah dibeli, diuji dan lain sebagainya, nah itu semua pendokumentasiannya harus lengkap tuh, sehingga nanti akan kelihatan. Misalnya hasil pengujian pertama, oh ternyata user belum menerima nih, kemudian dikembangkan lagi, tes lagi, sudah beres, tidak ada masalah, user menerima,
baru kemudian dipakai. Nah, itu harus didokumentasikan secara lengkap sehingga perjalanan dari penerimaan sistem yang baru itu bisa diketahui dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian prosedur audit apa yang bisa dilakukan ketika kita bicara tentang pengembangan program? Yang pertama, untuk prosedur audit terkait dengan sistem review, yaitu auditor bisa melakukan independent review dari proses pengembangan sistem. Nah, teman-teman yang belajar sistem informasi mengenal konsep SDLC, ya, System Development Life Cycle, atau bahasa Indonesianya siklus hidup pengembangan sistem. SDLC itu adalah step-step logik, step-step yang digunakan untuk mengembangkan sistem kan, mulai dari perencanaan, kemudian desain logik, desain fisik, kemudian pengujian, penerapan, maintenance kan gitu. Nah, ketika ada proses pengembangan sistem tersebut, maka auditor bisa melakukan review independen terkait dengan seluruh aktivitas yang dilewati dalam mengembangkan sistem yang baru. Misalnya auditor ngecek dari perencanaannya benar nggak nih, sudah lengkap atau belum, dan seterusnya. Desainnya bagaimana, sesuai atau tidak, implementasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, review of system development or acquisition policies and procedures. Nah, memang kalau kita bicara tentang prosedur audit dalam konteks review sistem itu kebanyakan review prosedur ya dan kebijakan kan gitu ya. Maka poin yang kedua ini adalah auditor bisa melakukan review atas kebijakan dan prosedur apa yang harus dilakukan perusahaan ketika mereka akan mengembangkan atau membeli sistem yang baru. Ya, manajemen biasanya punya itu prosedurnya, ya, kebijakan-kebijakan. Misalnya perusahaan harus, kalau perusahaan mau beli software ya berarti perusahaan harus beli software yang resmi tentu saja dari vendor yang dapat dipercaya, misalnya seperti itu. Itu contoh polisinya, kebijakannya. Kemudian poin yang ketiga, review of system authorization and approval policies and procedures. Ini berkaitan dengan otorisasi dari manajemen dan pengguna tadi ya. Itu harus ada kebijakannya juga, ya kan? Bahwa perusahaan akan bisa menggunakan software itu kalau memang pengguna itu sudah menyetujui software apa yang mau dibeli. Nah, itu harus ada dokumennya. Itu yang akan direview oleh auditor. Kemudian review of programming evaluation standards. Auditor bisa mereview standar-standar yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi software-software atau pemrograman atau program yang mereka gunakan. Kemudian review of program and system documentation standard. Ini juga terkait dengan standar yang dipakai perusahaan ketika melakukan pendokumentasian sistem seperti tadi yang saya sampaikan. Misalnya ketika perusahaan mulai dari membuat, menguji, hingga menggunakan itu pendokumentasinya lengkap atau tidak. Kemudian poin berikutnya review of test specifications, test data, and test results. Nah, ini penting nih ya. Pengujian software tadi kan di prosedur kontrol itu poin yang keempat ya, bahwa software itu harus diuji secara cermat, secara detail, secara teliti. Maka auditor bisa mereview spesifikasi yang diuji coba, kemudian data uji cobanya serta hasil dari uji coba. Tes data itu kalau, nah ini nanti teman-teman yang tertarik bisa mengambil mata kuliah analisis dan perencanaan sistem ya. Kalau kita bicara pengujian software, terkadang perusahaan itu secara prakteknya mereka akan menggunakan data-data, bukan data asli ya, data dummy dulu untuk pengujian, baru nanti kalau sudah beres diuji lagi pakai data asli. Nah, maka data untuk pengujian itu juga perlu di-review oleh auditor. Kemudian hasilnya juga harus di-review, hasil dari tes itu. Kemudian poin berikutnya, auditor bisa melakukan review of test approval policies and procedures ya. Review atas prosedur dan kebijakan terkait dengan penerimaan pengguna. Kemudian review of acquisition copyright license agreement policies and procedures ya. Tadi yang saya sampaikan di atas, ada pengendalian terkait dengan perjanjian lisensi software, maka auditor juga bisa mereview itu. Ya. Kemudian prosedur berikutnya untuk sistem review adalah
discussions with management, user, and IS personnel regarding development procedure. Jadi auditor bisa ketemu dengan manajemen, user ya pengguna, karyawan yang menggunakan, kemudian karyawan di bidang SI ketemu FGD gitu, focus group discussion, untuk membahas mengenai sebenarnya prosedur pengembangan software yang mereka gunakan di perusahaan itu seperti apa. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika melakukan prosedur audit itu tidak cukup hanya melakukan review dokumen saja, tapi bisa semakin lengkap kalau ada diskusinya juga dengan personel kunci istilahnya. Sehingga nanti hasilnya bisa confirm kan gitu ya. Bisa terkonfirmasi dengan baik. Oke, kemudian untuk prosedur auditnya, pengujian pengendalian. Yang pertama, interview users about their system acquisition development and implementation involvement. Nah, untuk pengujian pengendalian pertama ini kita kembali diingatkan bahwa peran user itu juga penting. Ya. Dalam konsep analisis dan perancangan sistem, user itu harus dilibatkan dalam pengembangan sistem perusahaan. Kenapa ya? Karena mereka nanti yang akan pakai sistemnya kan gitu. Sederhananya seperti itu. Maka untuk pengujian pengendalian, auditor bisa mewawancarai users, ya, nanya ke karyawan yang pakai sistem itu, bagaimana sebenarnya keterlibatan mereka dalam hal pengembangan dan implementasi software. Apakah mereka dilibatkan penuh atau parsial atau tidak dilibatkan sama sekali, tahu-tahu sistemnya jadi mereka disuruh pakai. Itu yang bisa dilakukan untuk pengujian pengendalian. Kemudian yang kedua, review minutes of development team meetings for evidence of involvement. Nah, kalau tadi di poin sebelumnya, auditor mewawancarai user untuk menanyakan keterlibatan mereka, maka di poin yang kedua, auditor bisa mereview minutes meeting. Minutes meeting itu semacam notulen, ya. Jadi kalau tim pengembangan software itu rapat kan pasti ada notulennya kan gitu ya. Ada catatan rapatnya. Nah, auditor bisa mereview itu untuk melihat apakah memang ada bukti keterlibatan dari user. Kan pasti tercatat di situ kalau memang lengkap mencatatnya. Kemudian yang ketiga, verify management and user sign off approvals at development milestone points ya. Jadi ini masih terkait dengan manajemen dan user. Intinya setiap kali ada pengembangan sistem, manajemen dan user itu harus menyetujui kan gitu ya. Maka ini sinkron dengan pengendalian yang di atas, prosedur kontrol. Kemudian yang keempat, review test specification, test data, and system test results. Ini sama seperti sistem review di atasnya. Kemudian review software license agreements. Nah, kemudian pengujian kompensasinya, pengujian pelengkapnya adalah strong processing controls, ya, pengendalian yang kuat untuk pemrosesan. Kemudian independent processing of test data by auditor. Nah, ini pada bagian compensating controls ini auditor bisa ngetes softwarenya dengan cara memasukkan data yang memang digunakan untuk pengujian software. Jadi ini semacam aktivitas pengujian oleh auditor. Loh Pak, tapi kan sistemnya udah diuji oleh perusahaan lah. Iya, tapi kan auditor juga perlu tahu cara pengujian dan lain sebagainya. Maka untuk pengendalian kompensasinya, compensating controls-nya, auditor bisa mencoba melakukan pengujian secara independen. Sehingga nanti temuannya auditor itu bisa menjadi semakin komprehensif dan mengkonfirmasi dari apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan sasaran yang kedua. Oke, berikutnya sasaran yang ketiga ini konteksnya hampir sama, tetapi di sini lebih kepada program modification. Jadi program atau software sudah ada, kemudian dimodifikasi atau dikembangkan atau diubah oleh perusahaan. Maka ancamannya sama, inadvertent programming errors or unauthorized program code. Nah, kemudian yang agak berbeda ada beberapa hal ya, misalnya prosedur pengendaliannya. Prosedur pengendalian dari pengubahan atau modifikasi program atau software adalah list program components to be modified. Jadi seperti kalau misalnya begini, kita sering melihat modifikasi motor ya, motor dimodifikasi diubah menjadi bentuk tertentu. Kan kalau motor dimodifikasi itu
ada komponen-komponen yang diubah. Misalnya bannya dibuat menjadi lebih lebar, ya, kemudian mesinnya diganti sisinya lebih besar. Nah, ini logikanya hampir sama. Program yang dimodifikasi itu juga pasti komponennya ada yang diubah, kan gitu ya. Maka untuk mengendalikan agar tidak terjadi error di atas itu, perusahaan idealnya membuat daftar komponen apa saja yang di software itu akan dimodifikasi. Sehingga nanti akan jelas terlihat apa saja sih sebenarnya yang diganti, kan gitu. Kemudian yang kedua, manajemen authorization and approval of program modifications. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi, bahwa setiap kali akan ada modifikasi program, maka membutuhkan otorisasi dan persetujuan dari manajemen. Kemudian poin berikutnya juga masih sama, user approval of program change specification. Ya, jadi software-nya mau diganti menjadi apa? Nah, itu user harus tahu juga, harus setuju juga, karena mereka yang menggunakan nantinya. Kemudian ada pengujian juga sama seperti yang kedua ya, thorough test of program changes including user acceptance test, complete program change documentation ini juga masih sama. Nah, kemudian ini yang sedikit berbeda, separate development, test, and production versions of programs. Jadi ini maksudnya seperti ini. Ketika perusahaan mengubah, memodifikasi program yang dimiliki, maka memang idealnya perusahaan itu bisa menyediakan beberapa versi ya, program yang dimodifikasi itu. Kemudian nanti bisa dilihat pengembangannya bagaimana, pengujiannya bagaimana, dan proses produksinya bagaimana. Kemudian poin yang berikutnya untuk prosedur pengendalian adalah changes implemented by personnel independent of users and programmers. Jadi perubahan-perubahan yang diimplementasikan oleh user dan programmer itu seperti apa, itu bisa menjadi kontrol. Kemudian ada pengendalian akses logik ya. Itu terkait dengan authorization and authentication seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, kemudian prosedur auditnya, yang pertama untuk sistem review ini juga sebagian besar hampir sama dengan yang objektif 2, yaitu mereview kebijakan ketika terkait dengan modifikasi program, kemudian mereview standar dokumentasi untuk modifikasi program, mereview dokumentasi akhir untuk modifikasi program, mereview pengujian, prosedur pengujian dan penerimaan dari modifikasi program itu, mereview hasil tes, spesifikasi tes dan data untuk tesnya, untuk pengujiannya, mereview kebijakan test approval, mereview programming evaluation standards, ini juga masih sama dengan yang tadi. Discuss modification policies and procedures with management, users, and system personnel. Jadi ini juga mirip dengan yang sebelumnya, yaitu auditor melakukan diskusi dengan manajemen, pengguna, dan bagian pengembangan sistem terkait dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang dimiliki perusahaan ketika akan melakukan modifikasi atau pengubahan program. Kemudian review logical access control policies and procedures ya. Nah, kemudian untuk pengujian pengendaliannya, verify user and management sign of approval ini juga sama. Verify that kemudian yang kedua, verify that program components to be modified are identified and listed. Ini kaitannya dengan prosedur pengendalian yang pertama. Ketika perusahaan harus membuat daftar komponen yang dimodifikasi, maka di prosedur auditnya, auditor bisa memverifikasi daftar itu, bahwa komponen-komponen yang dimodifikasi itu sudah teridentifikasi dan ada dalam daftar, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, verify that program change, test procedure, and documentation comply with standards ya. Auditor memverifikasi bahwa prosedur pengujian pengubahan program ini sudah sesuai dengan standar. Kemudian verify logical access control are in effect for program changes. Ini kaitannya dengan logical access tadi ya, autentikasi dan otorisasi itu bahwa jadi ceritanya gini, kalau suatu software sudah dipakai itu kan biasanya di dalamnya sudah ada pengendalian akses logiknya, sudah ada kombinasi user ID and password misalnya. Nah, maka ketika program itu dimodifikasi, ya, berarti logik aksesnya ini juga harus ikut
tetap diterapkan dalam sistem yang baru itu. Maka itu juga harus diverifikasi oleh auditor. Kemudian observe program change implementations ya. Auditor bisa melakukan observasi terkait dengan implementasi dari penggantian program itu. Jadi ketika programnya sudah jadi, dijalankan, diimplementasikan, auditor bisa langsung melihat juga perubahannya seperti apa. Kemudian ini terkait dengan pengembangan dan pengujian, auditor bisa memverifikasi bahwa pengembangan, pengujian, dan produksi itu sudah di-maintain dengan baik. Kemudian auditor bisa memverifikasi verify the changes are not implemented by user or programming personnel. Ya. Kemudian test for unauthorized or erroneous program changes using a source code comparison program reprocessing and parallel simulation. Nah, di poin yang terakhir ini, auditor bisa melakukan pengujian, ya, pengujian terkait dengan jadi kalau program tadi kan ancamannya adalah adanya kode atau bahasa program yang ilegal. Nah, auditor bisa ngetes itu, ya. Menguji terkait dengan perubahan program yang tidak terotorisasi menggunakan beberapa source code. Jadi kalau bahasa program itu ada source code-nya, bisa menggunakan source code yang sejenis, kemudian dilakukan simulasi untuk ngecek apakah di software yang baru ini bisa mendeteksi adanya kode bahasa program yang tidak terotorisasi atau yang ilegal. Nah, itu prosedur pengendaliannya, pengujian pengendaliannya. Kemudian compensating controls-nya, independent audit test for unauthorized program changes. Ya, ini seperti yang di atasnya. Jadi auditor bisa melakukan pengujian secara independen untuk ngetes apakah masih bisa muncul kemungkinan terjadinya masalah terkait dengan pengubahan program tersebut. Kemudian compensating control berikutnya adalah pengendalian pemrosesan yang kuat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini terkait dengan framework untuk audit sistem informasi dalam rangka pengembangan program dan modifikasi program. Setelah ini yang akan saya bahas adalah bagaimana sih sebenarnya kerangka audit untuk pengendalian pemrosesan komputer. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.